وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Al-Iman yang kita hormati, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, anak-anak kita, para remaja kita yang hadir bersama kita yang kita banggakan. Kita masih diberi Allah nikmat kesehatan dan kesempatan serta nikmat iman dan nikmat persaudaraan. Dengan nikmat tersebut kita telah dapat hadir menunaikan sholat subuh berjamaah dalam kondisi menjalankan ibadah puasa Ramadan hari kedua di tahun 1444 Hijriah. Kemudian kita seru berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita ketahui bahwa ada 3 keutamaan ibadah. Dan ini tentu menjadi target kita semua yang harus kita capai, yang harus kita peroleh. Yang pertama adalah ibadah Ramadan memberikan peluang yang sama kepada kita untuk mampu mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita memperoleh ketakwaan. Kenapa ibadah Ramadan memberikan kita peluang untuk jadi orang takwa? Karena ada 8 syarat yang harus kita penuhi untuk jadi orang takwa, dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Semuanya bisa kita lakukan, termasuk juga anak-anak kita. Nah, di ayat 15 kan ada tawaran Allah. Jadi ada syarat untuk mencapai ketakwaan itu di ayat 16 dan 17. Kata Allah, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad." Katakanlah, hai Muhammad, kata Allah kepada seluruh umatmu, mau tidak dia aku beritahu, kata Allah, bahwa nanti ada nikmat yang terbaik untuk mereka, nikmat yang kekal abadi. Untuk siapa itu? Lillazina taqaw 'inda rabbihim, hanya untuk orang yang bertakwa kepada mereka. Secara rinci Allah katakan yang akan diberikan kepada orang-orang takwa itu nanti, kata Allah, dia pasti akan mendapatkan balasan surga. Lalu surga itu mengalir sungai-sungai indah di bawahnya, khalidina fiha, kemudian kita kekal selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, mendapatkan nanti di surga pasangan yang suci. Wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad, kita juga mendapatkan keridhaan Allah. Inilah janji Allah kepada orang takwa. Nah, sebab itu Bapak Ibu, semua kita di bulan Ramadan ini punya peluang yang sama untuk bisa menjadi orang takwa. Nah, perlu dijelaskan Allah di ayat 16 dan 17 ada 8 syarat yang harus kita penuhi. Allazina yaquluna rabbana innana, lalu iman kepada Allah. Kalau imannya mantap kepada Allah, dengan dasar iman kita beribadah, dan pasti kita akan bisa mulai ketakwaan. Bahkan Allah janjikan di dalam surat
An-Nahl ayat 97 yang kita baca di awal tadi mengatakan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal soleh, perbuatan baik, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa jika amal itu dia lakukan dasar iman yang mantap kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Lalu kata Allah, falanuhyiyannahu hayat, balasan kehidupan yang baik kepadanya. Nah, kehidupan baik itu adalah di dunia ini kita rasakan kesehatan, ekonomi yang bagus, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan bangsa yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dia jawab. Nah, di ujung ayat dikatakan wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kita pasti akan dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama adalah mantap beriman kepada Allah. Yang kedua, faghfir lana dzunubana. Orang takwa dia selalu mohon ampun kepada Allah, berbanyak istighfar kepada Allah. Bahkan keistimewaan Ramadan Bapak Ibu tidak diminta pun. Yang saat kata Rasulullah, kita lakukan ibadah puasa juga malamnya dengan dasar iman dan ilmu pengetahuan, dengan ihtisab dan perhitungan. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kemudian malam maqama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang merasakan ibadah puasa Ramadan di siang harinya dan juga qiyam Ramadan pada malamnya dengan dasar iman dan dengan penuh perhitungan, diampuni Allah. Kalimatnya ghufira, diampuni Allah dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau kalimatnya di berarti tanpa diminta Allah berkenan memberikan ampunan jika dua syarat itu bisa kita penuhi. Berpuasa dengan menjaga yang akan merusak puasa kita, menjaga yang akan membatalkan puasa sebenarnya. Kemudian syarat yang ketiga untuk jadi orang takwa adalah waqina azabannar. Perbanyak kita berdoa kepada Allah. Bahkan salah satu keutamaan Ramadan, doa kita mustajab, doa kita terkabul. Maka mari kita terus berdoa kepada Allah agar diri kita, seluruh keluarga kita dibebaskan dari azab api neraka. Kemudian yang keempat, as-sabiri. Jika kita ingin termasuk orang takwa dan mampu mencapai ketakwaan ibadah Ramadan yang sedang kita jalankan, syaratnya adalah as-sabirin, sabar. Nah, Ramadan atau puasa melatih kita dan sabar mengendalikan semua yang akan merusak puasa kita. Mata kita tahan tidak melihat yang Allah harapkan, lidah kita tahan tidak berkata yang kotor, telinga sampai semuanya dibentuk kesabaran. Inilah yang dididik selama Ramadan. Maka ada 3 tingkatan kesabaran yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pertama, sabar dalam perkataan dan ibadah. Yang kedua, sabar menahan diri untuk tidak melakukan penyimpangan kesalahan di saat ada peluang dan kesempatan. Contoh Bapak Ibu seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya peluang, ada kesempatan, diajak oleh Zulaikha berbuat maksiat. Kata Zulaikha, kita hanya berdua saja di rumah ini. Tapi Yusuf mengatakan, ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Kita bukan berdua di rumah ini, tapi ada Allah yang melihat kita. Nah, inilah bentuk kesabaran, mampu menahan diri dan saat ada peluang dan kesempatan. Nah, sekarang kalau ini yang banyak, bahkan mencari kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Ada orang korupsi contohnya, dilakukan transaksi suap menyuap jam 2, jam 3 malam dini hari, tapi dia menganggap
tidak akan tahu apa yang ia lakukan. Dia takut kepada manusia, tapi dia takut kepada Allah. Nah, ibadah Ramadan mendidik kita, sehingga di siang hari kita berpuasa, walaupun kita sendiri di rumah berpuasa. Kenapa? Kita yakin ada Allah yang melihat kita. Inilah bentuk kesabaran, kemampuan menekan diri, menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian sabar yang ketiga adalah kita sabar menerima ujian dan cobaan Allah. Karena Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Macam-macam ujian, ketakutan, kurang harta, kurang buah-buahan dan sebagainya, bahkan kurang jiwa. Tapi Allah katakan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa itu orang sabar? Allazina idza asobathum ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika dapat ujian, cobaan, kalimat yang terucap di mulut kalimat istirja. Sungguh ta'ala milik Allah. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu syarat yang keempat untuk mencapai ketakwaan. Kemudian wasodiqin, jujur. Kejujuran, kebenaran harus jadi sifat kita, tabiat kita. Sehingga Allah tegaskan dalam surah atau ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dan kamu selalu bersama orang-orang yang jujur. Nah, salah satu keutamaan Ramadan mendidik kita untuk bersikap jujur. Boleh di puasa, kita puasa jujur. Kalau nanya di puasa jujur, tapi yang boleh kalau di puasa berarti di luar Ramadan aja beruntung. Nah, seharusnya kejujuran harus jadi sifat kita sepanjang masa. Maka begitu mahalnya kejujuran, ada ungkapan sekali lanjut ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Inilah hebatnya Ramadan, mendidik dan melatih kita untuk bersikap jujur. Kemudian wal qanitin, jika kita ingin mampu mencapai ketakwaan, kita harus bersikap taat. Taat, tiga yang kita taati dalam surah An-Nisa yang nomor 9 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu atiu Allah wa atiu Rasul wa taati Allah, ikuti Al-Quran dan taati Rasul, ikuti sunnah. Dan wa ulil amri, taati pemimpin-pemimpinmu, ikuti undang-undang dan aturan yang berlaku. Tapi nomor 3 ada katakan, apa catatannya? Undang-undang aturan yang harus kita ikuti jika tidak bertentangan dengan Allah, dengan aturan Allah dan Rasul. Jadi kalau berbeda undang-undang yang dibuat bertentangan Al-Quran Sunnah, kita wajib untuk tidak mentaati. Inilah bentuk ketaatan. Kemudian wal munfiqin, untuk bisa mencapai ketakwaan kita perbanyak infak, bersedekah. Jadi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan nilai infak sedekah yang kita berikan. Ya, 261 saja Allah katakan orang satu batang, terus dia punya 7 tangkai, masih pakai tangkai berbuat 100, 7 ke 1 700. Maka lebih dari kita tahu. Apalagi di bulan Ramadan ini semakin dilipat gandakan oleh Allah. Nah, maka kita mari berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah. Bahagian upaya kita untuk bisa mencapai ketakwaan. Ya, nanti ketika ada orang yang dalam sakratul maut datang meninggal, dia minta tangguhkan kematian dan keberadaan. Apa yang teringat saya itu? Ingin bersedekah. Kita teringat Nabi itu tingginya dari sedekah. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Bangun di waktu sahur bisa mencapai ketakwaan, karena 8 syarat yang disebutkan di ayat 16 dan 17.
di surat Al-Imran itu bisa kita lakukan, termasuk anak-anak kita. Kalau di Ramadan kita melaporkan mereka bangun 30 sahur, mohon ampun kepada Allah. Kalau di Ramadan simak kita bangun, anak-anak kita bangunkan. Nah, sebelum dia santap sahur, kita ingatkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang terbaik untuk mohon ampun kepada Allah. Maka dikatakan wal mustaghfirina bil ashar, mohon ampunlah kepada waktu sahur. Lalu yang kedua, target kita di bulan Ramadan ini harus mampu mencapai fitrah, kembali kepada kesucian. Kita akan kembali kepada fitrah, suci bersih tanpa dosa. Ibarat kendaraan, nanti di satu sahur kita kembali kepada 0 km. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan, itu kondisi. Nah, rugilah kata Rasulullah orang-orang yang menjalankan puasa tapi dosa tidak diampuni, dosa rugi. Maka mari kita berbanyak istighfar, jalan puasa yang baik supaya dosa kita diampuni dan kembali kepada fitrah. Namun untuk mempertahankan fitrah ini agak sulit. Untuk menaiki fitrah semua kita bisa buat, tapi mempertahankan ini yang paling berat. Maka Allah ingatkan dalam surah Asy-Syams ayat 19. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kata Allah orang-orang yang telah kembali terjalankan. Lalu kata Allah wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Banyak kayak Ibu, begitu saja Ramadan berakhir, baru di 1 Syawal kemaksiatan sudah diperketat. Fitrah yang diraih dan kotor lagi. Hati yang sudah bersih dikotor lagi. Begitu gampangnya mengotori hati. Inilah orang juga tahu. Kemudian target yang ketiga, ini mumpung kita masih di awal Ramadan, apa target kita? Kita harus mampu mencapai malam yang istimewa yang terdapat di bulan Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar. Ini hanya di bulan Ramadan Allah berikan. Dan peluang itu bisa kita dapatkan semuanya. Nah, kalau kita jadikan tahun sebulan itu Bapak Ibu lebih kurang 83 tahun. Ada Bapak Ibu yang umur 20. Berarti sama kita beribadah selama 80 tahun. Itu tahun kita dapatkan 1 kali. Kalau 1 kali dapat Lailatul Qadar lebih hidup, berarti dan sama kita beribadah selama 830 tahun. Begitu Allah memberikan peluang, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Tetapi kita banyak yang menyanyiakan peluang itu, sehingga kita tidak dapat memperoleh. Kenapa? Karena kata Rasulullah, biasanya malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu terdapat di 10 akhir Ramadan. Bagaimana cara dapatnya? Berbanyak etika, berbanyak baca Quran, zikir. Apa cara secaranya? Banyak kita disibukkan oleh urusan dunia. Lebih dulu dah sibuk di dapur, berkue segala macam persiapan lebaran. Bahwa banyak di mall, banyak di pasar mencari pakai itu ya anak dan keluarga. Mau yang pulang kampung sibuk mencari tiket di bandara segala macam. Hanya habis waktu di seputar untuk itu saja. Padahal disitulah peluangnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa. Nah, oleh sebab itu mari kita dekatkan niat kita dan berupaya untuk memperoleh 3 paket istimewa di Ramadan: ketakwaan, kembali kepada fitrah, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu harus menjadi target kita. Dan Ramadan kita di tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Apa cara lebih Lailatul Qadar dengan duit? Apa itu duit? Di doa. Teruslah berdoa kepada Allah agar Allah berikan peluang kepada kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Terus usaha, ya, usaha kita, rencana dengan kita, berbanyak etika, ya, berbanyak ibadah. Terus rugi, mantapkan iman kepada Allah. D, bertawakal, berserah diri kepada Allah.
itu kita sedang menyendui. Berdoa, berusaha, mengangkatkan iman dan bertawakal kepada Allah. Insya Allah ya 3 paket istimewa bulan Ramadan yang Allah siapkan untuk kita bisa kita capai. Pertama takwa, yang kedua kembali kepada fitrah, yang ketiga meraih malam yang istimewa itu malam lain ya ingin insya Allah. Dan satu lagi Ibu pesan kita, mumpung anak-anak kita ya cucu kita ikut serta bersama kita ke masjid ya, sama-sama dengan kita menjalankan puasa Ramadan, sama-sama sahur dan berbuka. Ingatkan terus kepadanya ayat 23 surat Ar-Ra'd. Surat ya ayat 23 surat Ar-Ra'd. Apa kata Allah? Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kata Allah, nanti kami akan kumpulkan orang-orang soleh, keluarga-keluarga yang soleh itu di dalam surga Adnin. Dengan siapa kita berbuka? Ayah ibu kita, termasuk kakek nenek kita. Dan wa azwajim, Allah kumpulkan kita dengan pasangan kita, suami istri. Kemudian wa zurriyyatihim, Allah kumpulkan kita di surga dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, siapa kita lagi seperti itu? Berkumpul ayah ibu, kakek nenek, suami istri, anak, cucu, menantu, semuanya. Tujuannya katakan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke surga bergantian memberikan ucapan selamat kepada kita. Karena kita akan terpisah lagi untuk selama-lamanya. Nah, inilah harapan kita. Jangan sampai ada salah satu pun nanti keluarga kita, anak kita, cucu kita yang masuk neraka. Kita harus punya tekad yang sama, menjadi keluarga yang soleh, keluarga yang baik, sehingga nanti kita berkumpul kembali di surga yang sama. Itu surga di bulan bisa dilakukan ketika kita sahur bersama, berbuka bersama, dan ke masjid bersama. Ingatkan terus agar kita semua adalah berkumpul di satu tempat nanti akan di surga Adnin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.